Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast G747 Eksplorasi tanpa batas, obrolan tanpa kertas. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai podcast ini mending kenalan dulu dong sama hostnya. Boleh, jadi kenali, nama saya Muhammad Fawaid Abdul Hanabil, NPM 2403 2010144. Nama saya Rangga Bagas Pratama dengan NPM 25033310001. Jadi kami akan memandu pada podcast kali ini. Sebelum mulai, ini kan banyak nih narasumber yang cantik, ganteng. Alangkah baiknya kenalan dulu nggak sih dari yang paling kanan dulu, guys. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Putri Anastasia dengan NPM 25033010046. Perkenalkan, aku Fauzia Nurul Aini dengan NPM 25033010021. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Prince Putradi dengan NPM 24032010136. Halo aku Femas Zaki Ramadan dengan NPM 240320100139. Halo, perkenalkan nama saya Bagus Mas Andika dengan NPM 25081010027. Dan saya Revino Fatarali dengan NPM akhir 053. Oke, jadi kali ini kita mau bahas apa nih, Kak? Bahas apa ya? Kayaknya sesuatu hal yang menarik banget Boleh. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tradisi yang ada di Jawa khususnya. Nah, jadi tradisi ini itu biasanya diadakannya itu sebelum Ramadan. Kira-kira apa tuh? Apa? Nyekar dong gini kan? Enggak. Magelan? Nah, kombinasi dari itu. Jadi tradisinya adalah namanya nyadran. Nyadran. Oke. Ada yang tahu nggak nyadran itu? Baru denger. Baru dengar sih saya sih. Menurut kalian nyadran itu apa sih? Oke, aku mau jelasin singkat aja. Jadi nyadran itu tradisi bersih-bersih luar dalam masyarakat Jawa yang biasanya dilakukan itu sebelum puasa. Nah, kegiatannya itu biasanya dimulai dari gotong royong, terus kita tuh nyekar, doa bersama, itu bentuk kita menghormati leluhur kita. Terus puncaknya ini kita itu mengadakan makan-makan bersama. Jadi nanti semua warga itu kumpul, terus nanti kita makan bersama itu lesehan tapi Kak. Jadi suasananya itu nyaman tapi nggak berat gitu, nggak berat. Jadi kita tuh enak-enak makan-makan semuanya. Terus masyarakat walaupun orang-orang yang di luar kota itu pada pulang untuk melestarikan kegiatan ini, itu kan juga bisa meningkatkan keharmonisan antar warga. Jadi enak sih, makan-makan ya. Makan. Iya. Biasanya Biasanya itu makan-makannya kita bawa sendiri atau gimana tuh? ada yang bawa sendiri, tapi ada juga yang menggunakan uang kas desa gitu. Oh, jadi langsung dibeliin gitu ya? Iya. Iya, kita datang setelah kegiatan tadi gotong royong, makan, berdoa, lalu puncaknya makan. Oh, kalau di desa yang lain mungkin gimana nih tradisinya? Ada yang pernah ikut juga nggak nih nyadran? Ada. Desa saya cukup unik nih. Oh, nih. Pasti Gimana tuh? Pasti nanti Iya, seru banget ini. Nanti kayaknya pada tahu nih. Jadi intinya ziarah itu kan intinya nyadran itu kan berziarah tadi ya. Iya, betul. Leluhur. Nah, desa saya ini kebetulan cukup unik. Jadi kalau kita mau berziarah itu bukan kita ngelewat jalan biasa nih. Jadi kita kalau mau berziarah itu kita harus menyeberangi lewat sungai. Jadi makamnya ini agak di dekat di ujung laut gitu. Nah, jadi kemarin ini ada yang viral yang ada son horeg di kapal. Son horeg? Ya, yang jatuh itu. Iya, aku tahu. Yang viral, betul. yang tenggelam itu. Iya. Nah, itu di desa aku tuh. Oh, seriusan? Seriusan. Nyadran nggak usah horeg kok Mas. Nah, itu mungkin untuk memeriahkan ya. Cuman waktu kita udah sampai di tujuan di makam ya kita berdoa. Seperti itu. Mungkin modernisasi nggak sih biar Ya. tradisinya itu biasa tetap tetap jalan ya di era sekarang yang serba digitalis Betul. gitu ya. Oke, terus menurut kalian kenapa sih tradisi ini tuh masih tetap terus dilestarikan gitu? Boleh diulang pertanyaannya? Oh, boleh. Kenapa tradisi ini tuh bisa tetap dilestarikan terus gitu? Untuk bentuk kehormatan kepada leluhur dan supaya tidak hilang. Biar apa ya? Biar mungkin
sosialisasi masyarakat juga kan kegiatan budaya seperti itu kan. Jadi kayak orang-orang itu ya kita mendekatkan sama orang Biar lebih waktu- mengenal satu sama lain gitu ya. Ya bonding lah ya. Silaturahmi. Betul, Kita juga silaturahmi. menjaga turun menurun warisan Kak. Jadi biar kegiatan ini tuh walaupun banyak anak muda itu sekarang itu lebih modern, tapi diadakan tradisi ini itu tetap terjaga dan anak muda itu juga bisa ikut lebih mengenal lebih dalam. Betul. Oke, jadi Mungkin Sonhorek tadi itu untuk melestarikan Memeriahkan gitu ya. memeriahkan sama mengikat anak-anak muda kan biasanya Oh, suka benar, yang meriah-meriah, benar, iya. menarik. setuju sih. Jadi kalau diambil positifnya emang Ini cukup unik. Iya, cukup unik sih. Jadi nilai apa nih yang terkandung dari nyadran ini? Iya. Yang pertama itu mungkin gotong royong ya Kak, gotong royong, terus kebersamaan antar warga, keharmonisan, terus nilai-nilai religiusnya itu juga dapat ya kayak tadi mungkin ziarah, doa gitu. Keharmonisannya ya tadi kita kumpul-kumpul, makan itu kan secara tidak langsung kita berkomunikasi sama warga. Gitu. Nah ternyata banyak ya nilai Iya. positifnya ya. Tapi ada loh orang yang menganggap tradisi ini itu seperti negatif banget. betul. Iya, kayak percaya berbau mistis gitu, betul. Aku percaya pada roh-roh leluhur, minta yang aneh-aneh gitu. Betul. Nah, menurut kalian nyadran ini bertentangan dengan ajaran agama Islam nggak sih? Oh, Mas Ali mau jawab? Sebenarnya kalau disebut pertentangan sih tergantung sih. Kita bisa lihat dari apa niatnya dulu yang mau dikerjakan gitu. Nyadran kan niatnya kan emang kayak ziarah gitu kan. Betul. Dia Benar, berdoa, mendoakan leluhur yang sudah meninggal gitu, orang-orang tua kita gitu kan. Ya. Beda dengan orang yang emang negatif tujuannya gitu, yang apa ya, yang menyembah gitu kan, menyembah roh leluhur, menyembah apa ya, Meminta yang pertolongan. meminta pertolongan gitu ya. Terus juga Pesugihan gitu-gitu ya. betul pesugihan gitu, minta doanya segala macam gitu. Nah itu tuh yang negatifnya sebenarnya di situ. Kalau secara keseluruhan sih ya aman-aman aja gitu. Itu hal yang positif gitu untuk dilakukan. Iya. Kan kalau dilihat dari yang dijelasin tadi tentang apa itu urutan-urutannya, ada kayak gotong royong dulu, terus ada nanti di puncaknya makan-makan, itu kan kayak mencerminkan apa ya, kebudayaan dari Indonesia sendiri. Iya, kebersamaan Iya, gitu ya. Kebersamaan tapi kan gitu. mungkin ada beberapa yang menganggap negatif itu di bagian yang ziarahnya, karena di sini kan ziarah itu emang udah kayak ya sensitif, hal yang sensitif, ada yang bilang ini itu negatif maupun positifnya gitu. Soalnya emang tergantung dari niat orang yang melakukan ziarah itu apa. Betul. Benar-benar. Nah berarti nyadran sendiri itu bisa dianggap positif Bisa dianggap positif sesuai dengan niatnya kita gitu niatnya ya. kita itu gimana, dan juga mungkin dari pandangan orang-orang luar itu ya. gimana juga kan, karena mungkin ada orang yang memandang seperti itu tadi kan, Orang negatif tadi ya. negatif tadi itu. Nah kan berarti terpecah nih, ada orang yang pro dengan Ya, pro dengan nyadran. dan juga ada Kontra. yang kontra. Nah pernah nggak sih terjadi konflik itu antar dua apa ya? individu yang Dua berbeda. individu yang berbeda. Saya mau bantu jawab. Jadi ini kan sebuah budaya di masyarakat ya yang kita temui. Jadi pandangan setiap orang itu pasti berbeda-beda. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Udah biasa nggak sih itu di masyarakat? Benar, karena perbedaan itu muncul karena juga dari kegiatan yang dilakukan. Ada orang yang melihat nih, misalkan saya tidak melakukan nyadran, cuman saya melihat ada orang yang melakukan saat berziarah itu seperti meminta sesuatu, seperti pesugihan, seperti meminta doa untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa dilakuin kayak gitu di ziarah itu. Kan kita hanya berdoa agar leluhur kita itu tenang, agar baik-baik saja di sana kan. Nah, jadi mungkin seperti itu, karena ada orang yang oknum-oknum ini yang sebenarnya tidak melakukan berdoa tapi justru meminta. Kemudian sesuatu. betul, juga ada kegiatan-kegiatan yang negatif, mungkin setelah nyadran itu ada pesta yang sebenarnya tidak perlu. Nah, jadi bukan kayak silaturahmi kita mendekatkan diri, tapi malah pesta seperti itu. Itu juga termasuk kenapa ada pro kontra di dalam aktivitas nyadran ini. Apalagi yang itu tadi yang Sonhorek itu juga ya. Betul. Kan karena Sonhorek kan juga
mungkin bisa mengganggu keluarga yang tidak Benar sekali. Ada lansia-lansia, ada bayi yang mungkin terganggu kan. Nah, jadi banget tuh. Benar. Nah, jadi stigma orang itu kayak nyadaran ini hal yang negatif nggak sih? Karena Bener, mengganggu gitu. Karena mengganggu itu Iya. jadi ada stigma negatif kan. Betul. Kayak ini acara apa gitu kan. Pentingkah ini buat dilanjutin ke depannya kayak gitu. Ziarah kok bawa sonore. Betul. Oke, lalu menurut kalian gimana sih solusi Iya, biar solusi. nggak terjadi Pertikaian. pertikaian atau perpecahan gitu? Perpecahan antara. Menurut saya itu Gimana? silaturahmi kayak mengikuti tradisi budaya Ya. dan tidak membeda-bedakan pulau kontra. Jadi semua dirangkul gitu ya? Iya, sama Oh, berarti biar orang-orang yang berpikiran negatif tuh mending kita ajak juga Iya. tahu bahwa Biar tahu kegiatan ini tuh positif gitu ya. Pemikiran. Masuk akal sih. Iya, benar sih, benar sih. Oke. Terus acaranya. Bisa dikurangi juga kegiatan yang nggak perlu tadi. Betul. Ya, Jadi kita benar. fokus ke tradisi sebenarnya. Ah. Jadi pure-nya tuh kayak gitu. Jadi Kayak gitu aslinya tuh makanya. Biar tahu esensi Esensi aslinya itu kayak aslinya gimana gitu ya. Oke. Dan orang-orang tuh melihat tuh nggak salah, oh ternyata kayak gini. Aslinya enggak, aslinya tuh ya baik-baik aja dari awal itu baik-baik aja. Maklum Makanya aja. kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke, terus mulai sekarang itu tradisi ini di kota-kota besar itu udah mulai ini nggak sih? Ditinggalkan nggak nggak sih? Betul. Apalagi aku kan juga termasuk salah satu orang kota yang baru pertama kali dengernya hadran. Dan selama ini tuh di tempat aku tinggal tuh nggak ada yang namanya nyadran. Itu gimana sih cara melestarikan biar anak-anak muda zaman sekarang tuh tahu dan mengikuti nyadran ini? Iya, mungkin aku bantu jawab karena aku sendiri kan tinggal di Surabaya. Nah, kalau sepengalamanku selama ini tuh aku jarang sekali atau bahkan nggak pernah nemuin nyadran. Yang pernah aku temuin itu kayak Sukabumi itu mungkin masih ada, cuman di beberapa tahun aja. Tapi kalau nyadran ini emang udah kayak jarang sekali. Biasanya itu kalau di Surabaya acara sebelum Ramadan atau puasa itu biasanya kayak megengan gitu aja, Oh, bagi-bagi ke iya. tetangga gitu. Iya, makanan Iya, istilah Atau terbaca mungkin biasa gitu ya. kalau mungkin kalau mau ziarah itu nyekar ya ke keluarga aja, tapi nggak ada kayak urutan-urutan acara yang tadi sampai pesta-pesta besar itu. Mungkin ini juga terpengaruh dari pola budaya di masing-masing daerah di masyarakat kota dengan mungkin masyarakat yang masih di desa itu berbeda kan, karena Benar. kalau kita tahu sendiri di kota kan orang-orangnya itu nggak asli, Banyak perantau. banyak perantau Pendatang gitu ya? Datang kayak ya. Surabaya ini kan nggak dihuni orang-orang Orang Jawa Jawa aja aja. kan. Nggak semua dari Ada yang Surabaya dari juga. kayak di kuliah kita kan ada yang dari Kalimantan, Sumatera. Betul. Nah, sedangkan kalau budayanya Nyadran sendiri kan Dari umumnya Jawa, di Jawa. iya. Nah, mungkin itu salah satu yang membuat Nyadran di Surabaya ini mulai kayak nggak ada gitu. Kemudian juga mungkin dari pola masyarakat yang berbeda juga dari sisi pekerjaan mungkin. Iya. Pekerjaan kalau misalnya di lingkungan desa itu kan waktunya lebih fleksibel, misalnya kayak petani dan yang lain-lain lah, peternak, terus pedagang itu kan masih fleksibel untuk waktunya. Sedangkan kalau di kota itu kan mungkin rata-rata ikut perusahaan atau kerja di pabrik gitu kan, itu udah terikat waktunya, Iya, jam terikat. kerja. Nggak bisa fleksibel gitu ya. Kalau kita mau kayak buat gotong royong gitu itu harus bener-bener nyiapin waktunya banget Iya, gitu. betul. Nah, mungkin itu salah satu yang membuat kayak budaya Nyadran sendiri itu Mulai hilang ya? hilang di Surabaya. Cuman mungkin bisa diatasi dengan pemerintah Surabaya mungkin bisa membuat kayak pergerakan budaya, event-event yang memperkenalkan Tradisi-tradisinya gitu ya, salah satunya Nyadran. biar budaya ini tuh Tetap lestari gitu karena ya. kan memang budaya ini itu intinya positif dia itu mengarah ke hal yang positif kayak tadi kan intinya buat penghormatan ke leluhur untuk mendoakan leluhur itu sih. Berarti makna dari Nyadran sendiri itu sebenarnya bagus ya? Bagus, banyak hal-hal positif Betul. sebenarnya. Cuma kan kebanyakan orang tuh nggak tahu Menganggap, esensi sebenarnya dari nyadran, jadi mereka tuh berpikiran sangat negatif. Betul. Ini sesuatu hal yang unik sih. Iya, betul. Harus tetap dilestarikan sih di era digital sekarang ini.
Oke, mungkin itu saja sih yang kita bahas. Terima kasih buat narasumber yang udah datang. Makasih ya udah buat ngeluangin waktunya. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.